Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan yang luar biasa. Kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di Desa Kacangan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Bojonegoro, di toko Puji Mart. Jadi hari ini baru saja kita grand opening. Tadi ramai sekali, biasa. Ada acara doa bersama, potong tumpeng, potong pita, terus kemudian kita ada hiburan ya, game berhadiah. Ada juga tadi sempat kita karaokean bersama untuk menghibur warga, jadi supaya terkesan ramai. Jadi teman-teman yang ada di daerah Bojonegoro, baik itu di Cepu, Blora, terus kemudian Tuban ya, yang dekat-dekat sini, silahkan mampir. Jadi di desa ini itu desa perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, nanti akan saya ceritakan sedikit bagaimana prosesnya untuk melalui ini. Apakah berjalan dengan baik atau seperti apa? Nanti akan saya ceritakan proses-prosesnya sehingga akhirnya terwujudlah toko ini. Toko ini ukuran kurang lebih 9x9 meter, teman-teman ya. Seperti biasa, perlengkapan minimarket dan lain sebagainya itu nanti saya ceritakan mungkin di akhir video, berapa modalnya dan berapa barang dagangannya. Itu nanti akan saya sampaikan di akhir video. Jadi sebelum saya menceritakan itu, sebelum saya menyampaikan itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk memulai usaha atau untuk memulai sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi teman-teman sambil jalan ya, boleh ya, sambil jalan mundur nggak apa-apa. Toko Puji Mart ini adalah milik Mbak Puji, ownernya dan suaminya. Kebetulan beliau terinspirasi melihat konten-konten YouTube kami, dan niatan dari owner kami membuka toko ini untuk memberikan kesibukan buat istrinya. Teman-teman, sedikit cerita, dan ini luar biasa menurut saya, sangat menginspirasi. Owner kami yang bernama Mas Pri, beliau masih muda ya, luar biasa, tapi usahanya ternyata luar biasa. Prosesnya ini juga luar biasa. Jadi sukses itu ternyata tidak instan teman-teman. Beliau itu sudah punya banyak usaha, dan ini adalah usaha yang memang akan dikelola untuk istrinya. Beliau masih muda. Dulu beliau juga sama, seorang karyawan, sama dengan saya juga dulu seorang karyawan. Namun beliau bukan di retail, tapi di perbankan. Jadi beliau dulu seorang karyawan, hanya lulusan SMP, mulai kerja di tahun 2008. Itu masuk di koperasi simpan pinjam ya. Beliau ikut di situ hanya berpegangan ijazah SMP, memang sekolahnya sampai dengan itu, terus kemudian meneruskan ke paket ya, sampai dengan kuliah, itu pun juga sama. Nah, singkat cerita, tahun 2008 beliau bekerja, terus kemudian akhirnya dipercaya oleh bosnya, sempat memegang 20 cabang koperasi simpan pinjam di situ. Beliau dapat ilmunya, beliau dapat inventaris mobil ya, terus kemudian bahkan gajinya teman-teman itu sudah 2 digit, hampir di 30 juta waktu itu. Tapi dengan tekad yang luar biasa, hanya lulusan SMP dan memberanikan diri untuk memulai usaha. Waktu itu usaha pertama kali adalah meneruskan simpan pinjam, karena beliau sudah punya basicnya, bagaimana cara mengeluarkan uang, berapa modalnya, prosesnya, izinnya, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian beliau kembangkan dan mulailah coba merintis pelan-pelan. Waktu itu sempat akhirnya asetnya dijual untuk modal usaha itu. Alhamdulillah teman-teman, sampai dengan tahun ini 2024 beliau sudah punya 4 cabang, yaitu ada di mana? Solo, Semarang, Lamongan, dan Blitar. Koperasi simpan pinjam 4 cabang dan sudah jalan semua, autopilot. Mungkin hanya Mas Pri ini ya sibuk jalan-jalan ya kan, usahanya jalan, ownernya jalan-jalan seperti itu. Terus kemudian kembangkanlah usahanya sampai akhirnya beliau punya ternak juga, ternak kambing kurang lebih 300 ekor. Total karyawannya kurang lebih sekitar 150 kurang lebihnya ya. Jadi masih muda sekali orangnya, dan punya usaha isi ulang, terus kemudian kontraktor juga menyewa mobil dap ya untuk pengurukan tanah atau pasir. Jadi prosesnya luar biasa, hanya tamatan lulusan SMP dan luar biasa. Ternyata teman-teman, kalau kita bicara rezeki, bukan karena pintarnya kita, bukan karena jabatan kita, namun kadang kalau kita bicara pintar ya, harusnya orang yang sukses itu adalah guru ya kan. Tapi ternyata enggak, beliaunya hanya tamatan SMP, namun luar biasa jenjang karirnya, kesuksesannya. Saya sangat kagum dan saya sangat terinspirasi. Meskipun kita sama-sama merintis dari karyawan, sehingga akhirnya kita punya usaha sendiri, kita punya perusahaan sendiri, tapi ini luar biasa buat saya. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi teman-teman di masa usia yang muda, punya tamatan SMP, namun beliau luar biasa usahanya, semangatnya luar biasa. Jadi
Teman-teman mohon doanya semoga usaha dari owner saya Mas Pri ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan buat semuanya. Buat teman-teman yang mau usaha, ayo belajar dulu. Jangan malu ketika teman-teman hanya sebagai karyawan, bekerja swasta, sebagai kuli, atau jangan malu juga teman-teman kerja sebagai seorang kuli bangunan atau mungkin petani dan lain sebagainya ya. Itu hanya status sosial saja. Insya Allah ya teman-teman, kalau emang Allah sudah berkehendak, derajat kita insya Allah akan dinaikkan. Jadi yuk terus berpikir positif, ambil ilmunya, syukuri apa yang kita punya, dan ikhlas apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Jadi itu sedikit cerita dari owner saya Mas Pri, punya usaha simpan pinjam ada 4, terus kemudian ternak ada 300 ekor kambing, terus kemudian isi ulang ada punya beberapa titik, sewa menyewa mobil dam ya, dan ini terakhir minimarket untuk istrinya karena istrinya bingung nggak ada kegiatan di rumah. Akhirnya dibuatkanlah minimarket ini dan tujuannya untuk memberikan manfaat buat orang sekitar sini aja, tidak untuk memperkaya. Karena kalau kita bicara kaya, tentunya owner kami sudah sangat luar biasa kayaknya dan sangat cukup, bahkan lebih. Ini hanya ingin membantu saja orang sekitar sini supaya lebih mudah belanjanya, nggak harus ke kota, namun cukup di sini aja. Karena posisi ini adalah di tengah-tengah perkampungan teman-teman. Jadi sangat membantu sekali orang sekitar sini, nggak harus ke kota, udah kita siapkan di sini. Karena perjalanan ke kota kurang lebih 20 menit sampai dengan 30 menit. Jadi sangat bermanfaat sekali adanya toko Pujimat di tengah-tengah desa Kacangan ini. Ya, teman-teman, kita sedikit berjalan ke belakang. Jadi akan saya sampaikan berapa sih modal toko ini, konsepnya seperti apa, terus kemudian pastinya di mana ya. Jadi proses yang kita lalui waktu tim saya di sini teman-teman, karena di desa Kacangan ini adalah desa perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Proses atau lika-liku yang kita temukan di lapangan itu ternyata yang dari Jawa Timur, daerah Bojonegoro suppliernya mau ngirim ke sini terlalu jauh. Dari Jawa Tengah yang deket mau ngirim ke sini nggak berani karena bukan areanya. Nah akhirnya terus gimana kalau misalkan kita punya kasus seperti itu? Mau nggak mau alternatif kita sambil belanja di grosir, karena ya kalau kita hanya diam di tempat saja, hanya berharap sama supplier yang nggak jelas, mungkin nggak selengkap ini barangnya. Nah, dari itu solusinya bagaimana? Alternatifnya kita cari barang di grosiran supaya lebih lengkap. Begitu. Jadi ya teman-teman yang punya memang benar-benar di pelosok, itu salah satu kendalanya. Tapi insya Allah ada alternatifnya. Bukan berarti kalau di pelosok nggak bisa buka ya. Insya Allah bisa buka. Hanya saja memang ada sebagian supplier yang nggak bisa masuk. Sehingga akhirnya kita mencari barang di grosir untuk mencukupi kebutuhan di toko. Seperti itu. Dengan ukuran 9x9 ini, kurang lebih modal perlengkapan minimarketnya sekitar 120 jutaan. Itu meliputi ada neon box, ada list plank, rak minimarket, rak double, rak single, lemari pendingin, kemudian AC ya, CCTV, ada lagi komputer kasir, meja kasir, rak gudang di belakang, macam-macam ya, mika harga, aksesoris yang lain, keranjang belanja. Banyak sekali, kurang lebih sekitar 100 jutaan teman-teman, 120-an. Kita pakai rak tinggi yang 10 cm. Terus kemudian berapa modal barang dagangnya? Modal barang dagangnya dengan ukuran toko 9x9 itu hanya cukup dengan 100 juta. Apakah bisa ditambahin? Tentunya bisa. Dan unlimited menyesuaikan kondisi gudang. Apakah gudangnya mampu untuk ditambahi barang sebanyak mungkin? Seperti itu. Nah, dengan 150 juta apakah sudah insya Allah cukup? Insya Allah cukup. Kita mainkan penataannya seperti ini. Jadi memang harusnya ini bisa ditambah lagi satu shelving. Ya, tapi karena barang dagangannya atau modal barang dagangannya kurang, sehingga kita akalinya seperti ini supaya terlihat penuh. Di atasnya ini kita kosongi supaya terlihat penuh gitu ya teman-teman. Jadi misalkan punya ukuran 9x9 bingung kira-kira modal 100 juta apakah cukup? Insya Allah cukup. Kita akalin dengan modal seperti ini. Apakah lengkap? Insya Allah lengkap, namun kurang sempurna lengkapnya. Jadi kemudian kapan harus kita menambah modal? Ketika usaha ini sudah berjalan, saran saya kalau misalkan mau ngambil keuntungan, ambil saja 50%, 10%-nya masuk ke tambah modal. Syukur-syukur nggak diambil, sudah berarti fokuskan untuk penambahan modal, jadi bisa lebih lengkap. Jadi teman-teman, kesimpulannya dengan total modal sekitar 270 juta, teman-teman sudah bisa membuat minimarket. Itu hanya untuk perlengkapan minimarket dan barang dagangannya saja, ya. Teman-teman, jika teman-teman punya impian untuk membuat minimarket, jangan ragu-ragu, tanyakan ke admin kami, konsultasikan ke admin kami. Jika memang teman-teman butuh atau Bapak Ibu butuh, kami datang ke tempat Bapak Ibu, silakan info ke admin kami, ke tim kami akan jadwalkan untuk datang ke Ibu. Nah, berbayar? Iya, saya sampaikan berbayar, hanya bantu di transportasinya saja. Terus kemudian kalau misalkan Bapak Ibu pengen konsultasi di kantor kami, itu free, gratis, bahkan sering kita kasih oleh-oleh saat pulang. Bahkan kita jamu di kantor. Kita dengan senang hati ketika ada konsumen yang mau datang ke kantor konsultasi free, bahkan kita jamu
selayak mungkin, sebaik mungkin untuk tamu kami di kantor. Seperti itu ya, jangan ragu-ragu, insya Allah kita terbuka. Dengan siapapun kita layani. Dan sampaikan kritik dan saran kepada kami ketika ada tim kami yang slow respon atau menanggapi dengan tidak baik. Kami insya Allah siap menerima masukan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua. Saya Arido Sanjaya, mohon maaf jika selama ini mungkin tim saya di lapangan banyak salah, baik sengaja atau tidak sengaja, ataupun tim admin kami, ataupun tim gudang kami, ya, ataupun saya sendiri yang tidak sengaja menyinggung perasaan teman-teman atau Bapak Ibu, karena perlu dimaklumi saya sebagai manusia biasa tentunya banyak salahnya. Dan apa yang saya sampaikan itu benar, dan apa yang jika saya sampaikan itu benar tentunya bukan dari saya tapi dari Allah. Saya pikir cukup Bapak Ibu, saya yang bisa mendoakan semoga Bapak Ibu semua dimudahkan segala urusannya, dan semoga Sanjaya Retail diberikan kesempatan untuk mensupport mimpi Bapak Ibu semuanya. Arido Sanjaya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu.